Malaikat itu adalah makhluk Tuhan yang tercipta dari cahaya. Kita tidak bisa menatap cahaya lama-lama. Ya, bisa natap matahari. Malaikat diciptakan Allah dari cahaya yang mempunyai dimensi yang begitu suci, sedangkan kita manusia ini, betapapun sucinya kita masih bercampur dengan alam materi, ya kan? Jadi kita nggak bisa lihat. Kapan bisa dilihat malaikat? Waktu kita mau mati atau sudah mati. Materi kita, jasad kita udah tidak menguasai diri kita, maka kita bisa lihat malaikat. Saya kira itu. Terima kasih banyak Pak Quraish. Subhanallah, menambah ilmu lagi kita ya pemirsa. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan lagi Tafsir Al-Misbah setelah yang berikut ini. Di Al-Quran dikatakan kalau datang sakratil maut, itu kasyafna anka ghita'aka, kami buka tabir yang menutupi matamu sehingga matamu sekarang sangat tajam. Ya pemirsa, kita kembali lagi di Tafsir Al-Misbah. Dan buat Anda yang baru saja bergabung, ya, selamat bergabung dengan kami. Kita akan lanjutkan pembahasan mengenai surat Al-An'am. Silakan Pak Quraish. Baik. Jadi kita kembali di ayat 8 itu, ya, menyatakan ini malaikat mereka tidak bisa lihat karena kemampuan mata mereka sedemikian terbatas. Kita sekarang ini, saya mau beri contoh lagi. Waktu dalam perut ibu, kita udah punya mata atau belum? Sudah ada matanya, hanya belum bisa melihat. Ya tahu? Pertama lahir kemampuan mata masih sedikit. Kita lama-lama melihat dengan jelas. Sebenarnya mata ini masih bisa melihat lebih jauh. Tetapi ada tabir yang menutupi mata. Jadi kita tidak bisa lihat malaikat. Orang yang suci hatinya itu bisa melihat hal-hal di balik yang tersurat. Karena hatinya suci. Di Al-Quran dikatakan kalau datang sakratil maut, itu kasyafna anka ghita'aka, kami buka tabir yang menutupi matamu sehingga matamu sekarang sangat tajam. Lihat kalau itu orang-orang yang meninggal dunia masih ada atau tidak sampai sekarang? Masih ada loh, ya kan? Lihat dia. Tidak. Kita tidak lihat. Kenapa kalau ada orang menjelang kematian, dia lantas berkata, itu ayah saya datang. Dia udah lihat, iya kan? Iya. Sudah mulai terbuka ini. Di situ, oh ini ada malaikat. Kalau sekarang belum bisa terlihat. Oke. Jadi kalaupun usul mereka minta melihat malaikat, kami menerima usulnya, tapi karena keadaan mereka seperti itu, ya terpaksa kami jadikan malaikat itu berbentuk manusia. Dan kalau dia berbentuk manusia, mereka lagi berkata ini kan manusia bukan malaikat. Ya kan? Oke. Ayat 10 menyatakan walaqadistuhzi'a birusulin min qabli. Sungguh wahai Nabi Muhammad, rasul-rasul sebelum kamu itu juga sudah dilecehkan, dihina, diolok-olok oleh kaum musyrik pada masanya. Jadi kamu jangan hiraukan itu. Orang berdakwah itu pasti dilecehkan oleh orang yang tidak ngerti. Kamu dilecehkan, nabi-nabi sebelum kamu dilecehkan. Fahaqa billadzina sakhiru minhum. Maka pasti pelecehan mereka itu akan meliputi mereka. Apa maknanya ini? Kalau saya katakan ini ada buku Tafsir Al-Misbah. Dia meliputi, ya kan? Mengelilingi. Ini yang melecehkan. Siksa itu mengelilingi dia. Dia bisa lari. Kalau siksa cuma ada di sini, yang ini tidak apa-apa.
Fahaqa billadzina sakhiru. Siksa meliputi dia, tidak ada tempat lari. Fahaqa billadzina sakhiru makanu bihi yastahzi'un, akibat pelecehan mereka. Nah, kita mau lihat ini ayat bagaimana. Laqadistuhzi'a wa laqadistuhzi'a. Sesungguhnya telah dilecehkan, telah diolok-olok. Oke. Apa disebut siapa yang mengolok-olok? Tidak ya? Tidak. Apa disebut apa yang mereka lakukan? Disebut, yaitu mengolok-olok. Kalau begitu, siapapun yang mengolok-olok tanpa saya lihat orangnya, siapapun dia, apa dia kafir, apa dia Nasrani, apa dia Yahudi, apa dia Muslim, kalau mengolok-olok, olok-olokannya meliputi mereka, ya kan? Kalau dia mau menyebut pelakunya, dia bisa berkata begini, walaqadistahza'al musyrikun. Sesungguhnya orang-orang musyrik sudah mengolok-olok, ya kan? Itu namanya disebut pelakunya. Tapi di sini dia katakan sesungguhnya telah diolok-olok oleh siapa? Siapapun. Nah, mengolok-olok itu bisa dia olok-olok pribadinya. Oh, itu dasar orang ini. Ya. Atau penganjur agama, dasar dia. Memang orangnya bodoh. Itu namanya mengolok-olok. Nah, bisa juga mengolok-olok ajarannya. Dia itu orang hebat, tetapi ajarannya jelek. Nah, yang diolok-olok di sini apa? Ajarannya, bukan orangnya. Oh, Nabi sih hebat pada masa itu, memang ajaran ini luar biasa. Ya. Tapi sekarang udah ketinggalan. Ya. Itu namanya mengolok-olok. Itu semua yang dimaksud dengan mengolok-olok. Nah, qul siru fil ard tsumma nduru kaifa kana aqibatil mukadzibin. Nah, silahkan jelajahi bumi. Lakukan perjalanan wisata. Lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Tuhan. Lihat bagaimana kesudahannya Fir'aun, bagaimana kesudahannya ini, dan lain-lain sebagainya. Kita diperintahkan untuk melakukan perjalanan, menarik pelajaran. Ya. Jangan cuma lihat pemandangan alamnya, tarik pelajaran. Saya kira itu. Biasanya kalau umroh belanja, Pak. Bukan ngambil belajar dari. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Menarik sekali. Jangan kemana-mana, tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Iya kan itu bencana kan begitu. Saya nggak ada salah, ya Allah, kenapa saya kena? Enggak, Anda dijadikan alat oleh Tuhan untuk mengingatkan orang lain. Pemirsa, kita kembali lagi di Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-An'am. Tadi sempat dibahas oleh Pak Quraish surah Al-An'am dari ayat 6 sampai ayat 11. Setelah tadi kita mendengarkan, alhamdulillah mungkin ya di antara ibu-ibu atau bapak-bapak yang hadir di sini ya ada yang ingin menanyakan sesuatu. Mungkin masih bingung atau apa? Silakan, ada? Ya baik, silakan Ibu. Quraish, ya. Saya ingin menanyakan akhir-akhir ini kan kita itu di negara kita maupun di seluruh dunia itu terlalu banyak bencana sudah ya. Dan banyak memakan korban. Ya. Bagaimana kaitannya dengan Al-Quran dan bagaimana pandangan Bapak Quraish mengenai itu dosakah, apakah bagaimana menurut Pak Quraish? Makasih. Maksudnya apakah itu akibat dari dosa-dosa kita sehingga terjadi bencana? Betul. Silakan Pak Quraish. Bisa jadi itu akibat dosa kita. Tadi saya sudah katakan, dosa itu bisa karena kita melanggar sistem, bisa karena kita akhlak buruk, bisa karena melanggar syariat. Nah, bencana yang terjadi bisa karena itu, tetapi tidak selalu karena itu. Bisa jadi juga Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki suatu kemaslahatan yang lebih banyak, sehingga dia melakukan sesuatu yang menurut pandangan kita yang terbatas ini, itu buruk. Saya akan beri ibu contoh.
Nah, bisa jadi di suatu tempat terjadi gempa. Di wilayah sekitarnya, daerahnya tandus. Allah menghendaki agar daerah itu menjadi subur, itu dilakukannya melalui gempa. Memang ada orang-orang yang tidak berdosa yang menjadi korban, ya kan? Tetapi Allah juga menyatakan bahwa orang-orang yang saya jadikan alat untuk suatu kemaslahatan, pasti saya beri ganjaran. Iya kan? Iya kan, itu bencana kan begitu. Saya nggak ada salah ya Allah, kenapa saya kena? Enggak, Anda dijadikan alat oleh Tuhan untuk mengingatkan orang lain. Nah, kita sewaktu berkata, Iyyaka na'budu, itu biasa kita terjemahkan, hanya kepadamu kami mengabdi, ya kan? Sebenarnya kata abd itu salah satu maknanya alat. Kami ini alatmu ya Allah. Itu alatmu. Kamu mau apakan saja kami, silahkan. Tapi kalau saya misalnya mengangkat seorang sebagai pembantu, sebagai sekretaris, maka dia telah melakukan sesuatu untuk saya menggunakan dia untuk suatu kepentingan, kira-kira saya tidak beri dia imbalan atau saya beri dia imbalan?